Bogor, Jawa Barat, Saudara. Seorang pengendara mobil di Bogor marah karena ditegur petugas di salah satu titik checkpoint. Ya, sudah saya jelaskan. Silakan foto. Nama saya Endang Wijaya. Silakan. Ya. Saya tidak takut. Pria bernama Endang Wijaya tak terima saat petugas checkpoint PSBB di Simpang Empang, Kota Bogor. Warga Bogor ini menolak jika istrinya duduk di bagian belakang mobil sesuai dengan aturan PSBB yang berlaku. Pengemudi mobil ini bahkan menyebut nama wali kota Bogor terkait penolakan dirinya soal posisi duduk istri dalam mobil. Nama saya Endang Wijaya. Sampaikan ke pemerintah daerah Bogor, gimana dia? Saya menghormati aturan, tapi saya lebih menghormati aturan Allah. Saya suami harus menghargai istri saya. Saya tidak mau memindahkan istri saya ke belakang rumah, ke belakang ini. Masa di dalam mobil harus pindah? Saya udah melakukan peraturan. Pakai ini, bawa hand sanitizer segala macam. Apa aja yang salah? Karena aturan manusia, silakan. Ya. Saya tidak takut. Demi Allah, saya tidak akan memindahkan istri saya ke belakang. Penjara saya, silakan. Buat Anda itu supaya buat saya tidak. Sekarang saya harus gimana? Nggak, tanya ya, sekarang saya harus gimana? Tangkap tuh yang lain tuh. Tangkap yang lain. Anda itu dibayar oleh rakyat. Bela rakyat. Saya udah ngikutin aturan. Tidak diskriminasi, Pak. Ya diskriminasi lain itu banyak. Lihat dong. Jangan bilang pejabat sedikit, banyak tuh. Pak, ini kan... Terkait tindakan warga Bogor yang marah saat ditegur petugas wali kota Bogor Bima Arya meminta warga untuk mematuhi aturan PSBB. Aturan PSBB dibuat untuk melindungi warga tanpa membedakan anggota keluarga atau bukan. Tujuannya untuk betul-betul mencegah penularan. Di dalam mobil itu sangat berbahaya. Kemungkinan menularnya besar kalau duduk berdampingan. Nah, kita kan tidak bisa membedakan secara cepat mana suami istri, mana bukan. Apalagi taksi online, bisa saja mengaku suami istri. Itu yang dijadikan pertimbangan. Makanya kemudian aturannya supir di depan, pengemudi di depan, penumpang di belakang. Lalu seperti apa tanggapan Wali Kota Bogor Bima Arya terkait dengan adanya penolakan warga atas aturan PSBB? Saat ini kami sudah tersambung dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Pak Bima, yang pertama ingin kami konfirmasi, jadi betul Anda mengenal dengan sosok pria yang menolak mengikuti aturan PSBB di Bogor yang viral di media sosial, Pak? Iya, kenal baik, itu kawan saya, satu senior di atas saya waktu di SMA, Kang Endang Wijaya. Kenal baik, seberapa dekat? Apakah sejauh ini sudah ada komunikasi dengan yang bersangkutan, Pak Bima? Ya, saya kenal beliau ini orangnya santun dan kalem. Terakhir ketemu sekitar 2 bulan lalu di acara musyawarah alumni, baik-baik saja. Jadi cukup kaget juga waktu melihat di media. Kang Endang ini marah-marah dan sejak saat itu belum ada kontak, sampai sekarang pun belum ada kontak. Belum ada kontak sejauh ini, tapi Anda melihat tindakan yang dilakukan yang bersangkutan ini, apakah Anda juga kaget karena seolah-olah ada penolakan dari warga mengikuti aturan PSBB, Pak Bima? Memang banyak warga yang belum paham. Ya, saya menyimak ada pro dan kontra. Tapi begini, ini sebetulnya sangat mudah dipahami kalau kita jernih berpikir. Aturan ini sama untuk seluruh wilayah yang menerapkan PSBB. Jadi di mobil, pengemudi di depan, penumpang di belakang. Mengapa tidak ada dispensasi bagi suami istri supaya bisa berdampingan? Kan agak sulit kita mengidentifikasi suami istri. Bagaimana dengan taksi online? Kalau taksi online dibolehkan, kalau semua bisa dengan alasan suami istri, kan agak repot petugas di lapangan. Harus mencari surat nikahnya, harus ada proses identifikasi yang lebih dalam lagi sehingga prosesnya menjadi ribet. Jadi aturan ini sudah benar. Jadi memang tidak mudah, tetapi ya saya kira harusnya menyesuaikan saja lah. Ini situasi perang, tidak mudah. Ini yang ikhtiar dilakukan untuk menyelamatkan banyak mungkin manusia. Kalau berdampingan di mobil itu kan sangat mungkin terpapar karena dekatnya posisi duduk tadi.
Baik, Pak Bima, artinya Anda melihat ini sosialisasi memang agak susah, belum sampai ke bawah lebih detail soal aturan PSBB. Kita tahu Anda juga sebelumnya sempat sidak ke pasar, mengimbau para pedagang yang tidak diperbolehkan, selain sektor yang diperbolehkan ini masih berjualan, Anda mengimbau. Artinya ini belum sampai juga ke bawah atau seperti apa, Pak Bima? Ini sulit, tidak mudah. Bukan saja tidak sampai ke bawah, sosialisasi itu udah kemana-mana saya kira. Ya, tetapi karena walaupun sampai sosialisasinya, tapi tidak ada sensenya ya sulit. Ya karena kan tidak semua bisa merasakan betapa nggak enaknya 21 hari di ruangan rumah sakit. Jadi masih banyak yang merasa bahwa situasi ini biasa saja, situasi ini ya seperti demam berdarah yang bisa dihindari. Padahal kan enggak. Semua bisa terpapar, semua bisa kena. Dan yang paling berbahaya itu adalah di kerumunan ataupun di transportasi. Nah, tetapi bagaimanapun tugas dari kita semua adalah nggak berhenti untuk sosialisasikan ini dengan semua media. Bisa di sosial media, dicetak, di TV, dengan RT, RW, lurah, segala macam. Semua kanal insya Allah kita maksimalkan agar warga bisa paham bahwa ini situasinya darurat. Pak Bima, sejauh ini hasil evaluasi yang terjadi di pasar Anda sidak beberapa waktu yang lalu bagaimana? Apakah sudah mulai banyak pedagang yang menutup, pedagang yang dilarang berjualan ini menutup gerainya atau bagaimana, Pak Bima? Ada pedagang yang patuh, ya saya kira yang sudah sangat paham risikonya, tetapi masih banyak juga yang belum bersedia untuk patuh. Ya karena mungkin ingin menjemput rezeki menjelang Lebaran, karena mungkin ada juga kebutuhan-kebutuhan mendesak, ataupun sudah terikat perjanjian dagang dengan yang lain. Nah ini memang harus diakui tidak mudah. Dan ini membutuhkan kerjasama yang kuat, baik antara pemerintah kota, kejaksaan, pengadilan, maupun kepolisian. Ya kalau ini nggak solid, ini nggak kompak, di lapangan kita pasti pincang. Nggak mungkin, Pol PP nggak bisa sendiri. Karena ada kewenangan yang tidak dimiliki oleh Pol PP, terkait dengan pidana misalnya. Kalau menutup toko itu kewenangan wali kota, saya bisa tutup toko. Baik. Tapi yang lainnya kan tidak semua. Jadi butuh gerakan yang sama. Baik, jadi kami ingin kembali tanyakan, jadi bagaimana langkah pemerintah Kota Bogor meyakinkan masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang tampaknya mengabai terhadap dengan aturan PSBB. Mereka menggunakan banyak logika, terutama juga bagaimana pedagang soal ekonomi. Kita akan lakukan tes swab. Ya, jadi di stasiun sudah ditemukan 3 penumpang kereta positif. Ya, minggu ini kita akan lakukan itu di pasar. Kita akan cek ya, apakah aman atau tidak. Lakukan tes swab di pasar gitu. Oh baik, di pasar akan dilakukan swab. Tadi Anda menyinggung soal di stasiun. Betul, informasinya 3 orang pengguna KRL Jakarta Bogor 3 orang pengguna, positif, Pak ya? Kereta Bogor Jakarta positif, saya sudah cek tadi. Jadi pagi itu masih membludak. Dari subuh sampai jam 7 pagi itu masih ada 8.000 penumpang. Di dalam kereta bisa diatur. Tetapi masuk menuju kereta itu berjubel, ngantrinya kewalahan. PT KAI sendiri mengakui kewalahan. Jadi tidak harus ada evaluasi kebijakan dari pusat, dari kementerian. Nah, untuk saat ini kebijakan dari pemerintah kota seperti apa ketika ditemukan 3 orang positif? Karena ini dikhawatirkan menjadi epicentrum baru penyebaran di KRL, Pak Bima. Pemerintah Kota Bogor sepakat dengan Kota Bekasi, Kabupaten Bogor untuk mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar segera mengevaluasi kembali kebijakan. Ya, yang paling tegas adalah stop KRL. Tetapi kalaupun tidak stop, karena ada pertimbangan kebutuhan transportasi pekerja, bisa ada beberapa alternatif kebijakan lainnya, seperti penyediaan layanan angkutan dari perusahaan-perusahaan di Jakarta bagi karyawannya, dan ada beberapa hal lain yang akan segera kita usulkan ke Kementerian besok. Dan Pemkot Bogor juga sudah siap tentu dengan bantuan armada untuk mobilisasi warga Bogor ke Jakarta jika nantinya KRL di stop. Tentu tidak siap, masa semua harus pemerintah kota, ya nggak bisa begitu. Ya semua juga harus sama-sama. Ya kita akan punya armada paling truk Pol PP, bis PDJT, tapi nggak cukup. Ya, perusahaan di Jakarta juga harus urun rembuk. Semuanya harus berpikir sama-sama. Tidak bisa semuanya hanya dibebankan kepada satu pihak. Semua sektor sudah mulai terasa, Pak Bima. Soal pelanggaran PSBB ini yang kalau kita lihat di media sosial yang banyak tertekan adalah petugas di lapangan sebagai garda terdepan bagaimana mereka sosialisasi kepada masyarakat, ingatkan kembali masyarakat. Bagaimana arahan Anda kepada para petugas di lapangan soal ini, Pak Bima? Baru saja saya evaluasi tracing dari positif COVID di Kota Bogor yang hari ini naik lagi mencapai 90-an. 2 kesimpulan saya. Pertama, sebagian besar terpapar karena
Jakarta. Yang kedua adalah terpapar karena di rumah sakit. Jadi dua hal ini. Nah, karena itu kita fokus betul mengamankan PSBB koneksinya dengan Jakarta termasuk stasiun. Baik. Dan yang kedua mengamankan rumah sakit dengan APD-nya, dengan penguatan semua kelengkapan tenaga medis di rumah sakit. Baik, terakhir singkat, jadi artinya PSBB yang diperpanjang di Bogor ini sejauh ini sebetulnya bisa menekan penyebaran virus corona di Kota Bogor, Pak Bima? PSBB tahap 1 saya katakan tidak maksimal. Ya, makanya PSBB tahap kedua ini lebih ketat lagi kita ke depan. Kalau enggak percuma, bisa diperpanjang. Jadi diprediksi kalau kita fight, kalau kita all out, akan selesai, akan peaknya bulan Juni. Itu kalau fight. Tapi kalau longgar semua bisa panjang sampai akhir tahun dan jumlah korban akan semakin banyak. Jadi pastikan akan ada langkah berbeda untuk PSBB di tahap kedua yang perpanjangan ini? Harus lebih tegas, polisi harus lebih tegas, semuanya harus lebih tegas. Baik, artinya PSBB di tahap kali ini atau masa perpanjangan ini akan dilakukan secara lebih tegas, penegakan kembali aturan-aturan yang ada di dalam PSBB. Ya, saya tadi siang tutup 2 toko yang melanggar. Ya, besok saya akan tutup lagi, lebih banyak lagi toko yang melanggar. Saya berharap semua tegas. Akan ada sanksi ke depannya. Terima kasih Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, telah berbagi informasi kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih Pak Bima.